Selamat berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas bersama-sama terkait dengan topik dasar peniadaan pidana. Ya. Saudara sekalian, berbicara tentang dasar peniadaan pidana tentu berbeda dengan kita membahas tentang dasar peniadaan penuntutan. Nah, pada prinsipnya bahwa kalau kita lihat antara dasar peniadaan penuntutan dan juga dasar peniadaan pidana terdapat perbedaan, di mana kalau kita berbicara tentang dasar peniadaan penuntutan, ya, terjadi apabila suatu perbuatan telah lewat waktu, ya, dan apabila penuntut umum tetap melakukan penuntutan, maka akan ditolak oleh majelis hakim, ya. Atau juga penuntutan itu tidak dapat diterima. Ya. Dalam hukum pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, telah mengatur dalam pasal 76, pasal 77, dan juga pasal 78 terkait dengan hal-hal yang bisa menghapus suatu penuntutan. Misalnya pasal 76 KUHP tentang hapusnya hak menuntut, yang kita sering sebut dengan asas nebis in idem, bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim Indonesia maka tidak bisa dituntut kembali. Atau juga dalam pasal 77 KUHP, yakni berkaitan dengan tertuduh meninggal dunia, berarti dianggap persoalannya selesai sehingga tidak bisa dituntut. Atau juga dalam pasal 78 KUHP terkait dengan daluarsa, ya. Nah, misalnya pelanggaran atau juga kejahatan yang dengan menggunakan media percetakannya setelah 1 tahun, atau juga misalnya berkaitan dengan pidana denda, kurungan maupun juga pidana penjara yang hukumannya lebih dari 3 tahun setelah 12 tahun. Atau juga kejahatan dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun setelah 12 tahun, maupun juga pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang telah lebih dari 18 tahun. Nah, hal-hal itu apabila terjadi maka dikategorikan sebagai daluarsa sehingga menghapus hak penuntutan. Nah, saudara sekalian, kembali lagi kita lihat tentang dasar peniadaan pidana. Nah, berbicara tentang dasar peniadaan pidana ini, ya, adalah alasan-alasan, ya, alasan-alasan yang menghapuskan atau meniadakan pidana dalam ilmu hukum, yang sering disebut dengan strafrechthuitinggronden, ya, yakni meskipun perbuatan telah memenuhi semua unsur dalam suatu tindak pidana, namun sifat dapat dihukum lenyap, atau hilang karena terdapat alasan-alasan yang membebaskan pelaku tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini kalau kita katakan dasar peniadaan pidana itu sebenarnya unsur-unsurnya terpenuhi, ya. Unsur-unsurnya terpenuhi, hanya dia tidak bisa dihukum karena ada alasan-alasan yang dapat membebaskan pelaku dari hukuman tersebut. Nah, di sini sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Kartanegara yang saya kutip dalam buku Leden Merpaung, bahwa yang disebut dengan peniadaan pidana itu adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga dari pendapat di sini kita bisa menggarisbawahi bahwa yang disebut dengan peniadaan pidana artinya bahwa seseorang tidak bisa dihukum karena ada alasan-alasan walaupun perbuatan yang dilakukan itu telah memenuhi semua unsur-unsur dalam tindak pidana. Nah, membahas terkait dasar peniadaan pidana ini tentu tidak terlepas dari seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya. Karena pada prinsipnya bahwa seseorang bisa dipidana kalau mampu atau kalau dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dia lakukan. Berkaitan dengan hal mampu mempertanggungjawabkan ini sendiri, Van Hammel telah memberikan syarat-syarat ya. Memberikan syarat-syarat seseorang yang dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang pertama bahwa jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti, ya. Sehingga dia mengerti atau menginsafi nilai dari perbuatannya. Artinya bahwa orang yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya itu jiwa dari orang itu harus mengerti, harus memahami, harus menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu mempunyai nilai. Nah, sehingga bisa dikategorikan mampu mempertanggungjawabkan. Nah, syarat yang kedua, orang itu harus menginsafi. Ya. Dia harus insaf bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan sangat dilarang. Ya. Jadi dia menginsafi bahwa apa yang dia lakukan itu tidak diterima oleh masyarakat. Nah, dan yang ketiga, seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, berarti orang itu harus dia menentukan sendiri kehendaknya atas perbuatan tersebut. Artinya kembali kepada kesadaran dia. Memang dia ingin melakukan hal tersebut. Nah, ini 3 syarat yang dikemukakan oleh Van Hammel berkaitan dengan syarat seseorang bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang dia lakukan. Nah, berkaitan dengan kita kembali lagi pada dasar peniadaan pidana itu sendiri, dasar peniadaan pidana ini dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu yang tercantum dalam undang-undang, dan kelompok yang kedua yang terdapat di luar undang-undang atau juga yang terdapat dalam jurisprudensi maupun juga doktrin. Nah, kita akan melihat dasar pidana yang tercantum dalam undang-undang. Nah, dalam kitab undang-undang hukum pidana sendiri telah mengkategorikan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai peniadaan pidana. Yang pertama kita lihat dalam pasal 44 ayat 1 KUHP, ya, bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan maupun terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana, sehingga dikategorikan sebagai orang yang sakit jiwa. Nah, berkaitan dengan ada tidaknya pertanggungjawaban berkaitan dengan masalah sakit jiwa ini sendiri, ini akan diputus oleh hakim setelah mendapat keterangan dari medis. Nah, jadi berkaitan dengan pertimbangan dia dapat dihukum atau tidak, itu tergantung pertimbangan medis dan berdasarkan keputusan majelis hakim. Yang kedua, dasar seseorang mendapat peniadaan pidana yaitu karena keadaan memaksa atau diistilahkan dengan overmah. Ya. Itu telah diatur dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh suatu keadaan memaksa. Nah, berkaitan dengan keadaan memaksa ini sendiri, Van Bemmelen mengemukakan bahwa daya paksa itu suatu pengertian normatif, ya, meliputi hal-hal yang seorang karena ancaman melakukan tindak pidana. Jadi overmind terjadi karena ancaman. Karena ada ancaman sehingga seseorang terpaksa dia melakukan tindak pidana. Karena dia dihadapi dengan pilihan. Ya. Dia dihadapi dengan suatu pilihan antara keselamatannya ataukah mengorbankan keselamatannya. Ini yang menjadi pilihan bagi seseorang sehingga bisa melakukan tindak pidana disebut dengan overmah. Nah, berkaitan dengan keadaan memaksa ini sendiri, ya,
dalam literatur yang kita baca dibagi dalam dua bagian. Nah, yang pertama itu daya paksa yang sifatnya absolut. Ya. Daya paksa yang sifatnya absolut. Bentuk ini sebenarnya bukan daya paksa sesungguhnya. Ya. Tapi karena pembuat sendiri juga menjadi korban. Ya. Pembuat sendiri menjadi korban atas paksaan fisik orang lain. Sehingga ini terjadi bukan karena sesuatu yang ada dalam diri penggugat, sesuatu yang ada dalam diri pelaku, tetapi karena dorongan dari luar ya. Misalnya seseorang sementara mengendarai kendaraan bermotor, nah, tanpa disengaja, tanpa diketahui dia ditabrak dari belakang sehingga menimpa orang lain. Nah, sehingga orang lain juga menjadi korban. Di sini kalau kita lihat bahwa dia melakukan kejahatan, tapi dia juga adalah sebagai korban. Yang berikut ada juga daya paksa yang sifatnya relatif. Nah, daya paksa yang sifatnya relatif ini sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu daya paksa yang disebabkan orang lain, misalnya karena ada ancaman. Ya. Dia melakukan itu karena ancaman, ya. Sehingga dia melakukan tindak pidana tersebut. Ya. Karena ada ancaman, karena ada sesuatu tekanan yang memaksa dia untuk melakukan tindak pidana tersebut. Atau juga daya paksa yang disebabkan karena keadaan darurat. Ya. Misalnya kalau daya paksa adalah yang disebabkan karena keadaan darurat ini sendiri, misalnya kepentingan melawan kepentingannya. Ya. Misalnya ada kapal yang tenggelam, hanya ada satu life jacket yang tersisa, dua orang saling berebutan. Nah, di sini terjadi kepentingan melawan kepentingan. Ya. Nah, dia juga punya kepentingan untuk hidup misalnya. Atau juga daya paksa yang disebabkan karena pertentangan antara kepentingan dan kewajiban. Ya. Di sini seseorang yang ingin menyelamatkan diri, meminta pertolongan dengan memasuki pekarangan rumah orang lain, memasuki rumah orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Ya, di sini kita lihat bahwa memasuki pekarangan rumah orang tanpa izin adalah suatu perbuatan pidana, bisa jadi menjadi suatu perbuatan pidana. Tetapi ini karena kepentingan dia, sehingga dia melakukan hal-hal tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan daya paksa yang disebabkan karena keadaan darurat. Nah, yang ketiga, kewajiban berhadapan dengan kewajiban. Ya. Di mana terdapat dua kewajiban yang harus dijalani. Sehingga dalam hal ini seseorang karena kewajiban dia, sehingga dia tidak mampu memenuhi kewajiban yang lain. Nah, misalnya contoh, seseorang yang kewajibannya untuk menjaga keamanan suatu daerah. Nah, dalam situasi tertentu, dia mendapat informasi yang membahayakan juga orang lain. Nah, di sini terjadi dua kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga dia harus memilih, mengorbankan kewajiban yang mana. Ya. Yang ketiga, dasar penilaian yang ketiga, setelah tadi kita bahas karena sakit jiwa, atau juga karena overmah, maka dasar penilaian yang ketiga adalah pembelaan terpaksa, yang disebut dengan nodware. Ya. Pembelaan terpaksa ini sendiri telah diatur dalam pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri, orang lain, kehormatan dan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau juga harta benda orang lain. Karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Nah, dari pasal 49 ayat 1 di sini, kalau kita lihat unsur-unsur pembelaan terpaksa, terdapat kurang lebih ada beberapa unsur. Nah, misalnya unsur yang pertama berkaitan dengan pembelaan itu memang harus sifatnya terpaksa. Harus dilakukan. Karena alasan menjaga kehormatan, karena alasan menjaga kesusilaan, karena alasan melindungi harta benda sendiri maupun juga harta benda orang lain. Yang kedua, yang dibela adalah diri sendiri. Kita membela diri sendiri
membela orang lain, membela kehormatan atau juga kesusilaan dan juga harta benda orang lain. Dan yang ketiga, pembelaan terpaksa ini terjadi karena ada serangan, ya. Ada serangan yang terjadi secara tiba-tiba dan ancaman itu sangat dekat. Serangan itu sangat dekat pada kita. Serangan itu sangat dekat pada pelaku. Sehingga dia melakukan yang namanya pembelaan terpaksa. Dan yang keempat, serangan itu melawan hukum. Nah, serangan yang dialami adalah serangan yang melawan hukum. Ini yang perlu dicermati berkaitan dengan pembelaan terpaksa. Nah, berkaitan dengan pembelaan terpaksa ini sendiri, menurut Andi Hamzah, bahwa yang disebut dengan pembelaan terpaksa itu, pembelaan harus seimbang, ya. Pembelaan itu harus seimbang dengan serangan atau ancaman, sehingga disebut asas subsidiaritas. Ya. Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dengan cara yang dipakai satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Nah, kalau kita berbicara tentang keseimbangan ini sendiri, berarti seseorang bisa dikatakan sebagai dikategorikan peniadaan pidana karena pembelaan terpaksa, serangan yang datang padanya harus yang dilakukan seimbang, artinya hanya sebatas pembelaan, ya, bukan pembalasan, sehingga perlu ada perbedaan. Nah, dia hanya melakukan pembelaan terhadap apa yang dihadapkan, apa yang dialami saat itu. Nah, itu yang dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa, sehingga harus terjadi seketika pada saat yang sama, tidak memiliki rentang waktu yang lama. Yang kedua, ada pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Kalau tadi dalam pasal 49 ayat 1 berkaitan dengan pembelaan terpaksa, maka pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dia mengatur tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ya. Pasal 49 ayat 2 menjelaskan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman daripada serangan itu tidak dapat dipidana. Nah, di sini berkaitan dengan pembelaan terpaksa dan juga pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Nah, di sini kita lihat Andi Hamzah menguraikan bahwa ada persamaan dan juga ada perbedaan antara pembelaan terpaksa dengan pembelaan yang melampaui batas. Ya. Bahwa di sini berkaitan dengan persamaan maupun perbedaannya ini, keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum. Jadi persamaannya itu harus ada serangan, dan serangan itu dikategorikan serangan yang melawan hukum, sehingga yang dibela adalah tubuh, kehormatan, kesusilaan maupun juga harta benda. Itu kesamaannya di situ. Kalau perbedaannya, maka pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, itu terjadi karena keguncangan yang hebat, karena terjadi hal tersebut. Nah, maka perbuatan membela diri yang melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa. Nah, sehingga dalam perbedaannya ini, pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang menjadi adalah dasar pemaaf bagi pelaku. Sedangkan pembelaan terpaksa merupakan dasar pembenar karena melawan hukumnya tidak ada. Sehingga ini menjadi pembelaan atau menjadi perbedaan dalam dasar pembelaan terpaksa dan dasar pembelaan yang melampaui batas. Perbedaannya adalah pelaku pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas akan menjadi alasan pemaaf dalam peniadaan pidana, sedangkan pembelaan terpaksa akan dikenakan peniadaan pidana berdasarkan alasan pembenar. Yang kelima, menjalankan ketentuan undang-undang. Nah, dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Nah,
Pompe menjelaskan bahwa yang dikategorikan ketentuan undang-undang itu meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang. Ya. Untuk itu menurut undang-undang, jadi meliputi ketentuan yang berasal langsung dari pembuat undang-undang, dari penguasa yang lebih rendah yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan berdasar undang-undang. Jadi seseorang itu bisa dikenakan dasar peniadaan pidana kalau menjalankan ketentuan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud dalam hal ini adalah undang-undang baik yang bersifat tertinggi sampai pada undang-undang yang dikategorikan di bawah undang-undang yang sifatnya tertinggi. Mulai dari misalnya dari undang-undang dasar, undang-undang, ya, peraturan presiden, instruksi presiden, bisa sampai pada peraturan desa. Nah, itu dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, sehingga seseorang melakukan sesuatu berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, dia tidak bisa dipidana. Nah, yang keenam adalah menjalankan perintah jabatan. Nah, dasar peniadaan yang berikut adalah menjalankan perintah jabatan. Nah, sebagaimana diatur dalam pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Nah, dalam ayat 2 KUHP menyatakan bahwa dalam pasal 51 ya, ayat 2 KUHP menyatakan bahwa perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan harusnya dipidana kecuali jika perintah yang itikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan berwenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Menurut Profesor Andi Hamzah menyatakan bahwa perintah itu karena jabatan. Jadi antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik. Nah, sehingga kita berbicara tentang menjalankan perintah jabatan, seseorang ada punya hubungan dulu. Dasar pertama bahwa harus ada hubungan hukum antara yang diperintah dan yang memerintah. Itu yang perlu diperhatikan. Yang berikut, seseorang itu tidak bisa dipidana karena memang dia melaksanakan perintah jabatan yang sah. Ya. Nah, yang kedua, walaupun dalam perintah jabatan itu tidak sah, tetapi seseorang itu melaksanakan dengan dasar itikat baik, bahwa dia menganggap bahwa perintah yang diberikan adalah perintah yang sah baginya. Nah, menurut Voss, bahwa perintah jabatan yang diberikan oleh orang yang tidak berwenang untuk lolos dari pemidana harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama bahwa syarat subjektif, bahwa pembuat itu harus dengan itikat baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang. Dan yang kedua, syarat objektif, yaitu pelaksanaan perintah harus terletak pada ruang lingkup pembuat sebagai bawahan. Nah, sehingga seseorang ini bisa lepas dari tuntutan pidana dalam melaksanakan perintah jabatan apabila perintah itu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau dia melaksanakan karena asas itikat baik. Ya. Dan yang berikut secara objektif bahwa perintah itu karena memang terjadi dalam ruang lingkup suatu pekerjaan antara pimpinan dan bawahan dalam lingkup hukum publik. Ya. Demikian saudara-saudara, itu yang bisa kita bahas bersama-sama berkaitan dengan dasar peniadaan pidana. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.